خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita mampu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga salat subuh kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita gunakan waktu kita setelah salat ini untuk belajar tentang agama ini, agama Islam, di mana hanya agama Islamlah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang memilih selain Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan merugi dan amal kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat dia akan masuk neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Agama yang diridhai itu hanyalah agama Islam. Allah juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena sekarang ini hanya agama Islam lah yang menyuruh kepada penyembahan kepada Allah. Ya, tauhid. Allah sebagai pencipta yang berhak untuk disembah. Agama-agama yang lain, hadirin sekalian, menyembah kepada makhluk. Walaupun agama-agama samawi, yang dulunya agama-agama samawi seperti Yahudi Nasrani, mereka terlibat dalam kesyirikan. Dikatakan oleh Allah di dalam surah Maryam itu hampir langit-langit ini pecah, meledak, bumi hancur. Karena apa? Ittakhadur rahmana walada. Ya, di saat mereka mendengar orang-orang Nasrani, Yahudi mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah, ya, yaitu Nabi Isa anak Tuhan. Ini tentunya kesyirikan, kekufuran. Kita disuruh meyakini Tuhan itu Esa. Ya, qul wallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini keyakinan kita, Bapak Ibu. Makanya kita disuruh banyak belajar tentang agama Islam ini, agama yang kita bawa insya Allah sampai akhir kehidupan kita, sehingga membawa kita ke dalam surganya. Disuruh banyak membaca Al-Quran, baca hadis-hadis Nabi, karena keduanya ini kitab yang merupakan sumber hukum Islam, pedoman bagi seorang Muslim. Tidak akan sesat kita selamanya selama kita dekat dengan Al-Quran, membaca, menghayati Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Nabi. Kita tidak akan sesat. Sebagaimana Nabi pernah berkhutbah di Padang Arafah yang merupakan khutbah wada', khutbah perpisahan. Hajinya pun haji perpisahan karena haji Nabi itu cuma sekali. Di saat Nabi bersama ratusan ribu sahabatnya, Nabi mengatakan, "Inni taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'di." Sesungguhnya aku tinggalkan kalian dua pusaka yang kalian
in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, tidak akan sesat selamanya. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran sebagai kitab Allah dan sunnah. Nah, pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita akan membaca satu surah dari surah-surah Al-Quran. Kita mengambil hikmah pelajaran dari surah ini. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya ketika kita membaca surah ini, yaitu surah Al-Mutaffifin. Surah apa? Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ini surah yang terdapat dalam Mushaf Utsmani, urutan yang ke-83, terdiri dari 36 ayat. Para ulama mayoritas mengatakan di antara mereka ini bahwa surah Mutaffifin ini Makkiyah, surah yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ada juga sebagian mereka mengatakan surah ini turun ketika Nabi hijrah ke Madinah atau mau terakhir hijrah ke Madinah, sehingga dikatakan surah ini akhir surah yang turun termasuk Makkiyah, akhir surah Makkiyah. Ada juga sebagian ulama mengatakan surah Mutaffifin ini sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Tapi itu adalah perbedaan dari kalangan ulama ahli tafsir. Bagi kita, masyarakat awam, bagaimana kita mengambil pelajaran hikmah kandungan daripada surah Al-Mutaffifin ini, dan kita bisa mengamalkannya semaksimal mungkin. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang berbuat curang. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memperingatkan orang yang mengaku muslim tapi berbuat curang dan hukumannya berbahaya di akhirat kelak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berbuat baik dan mendapatkan balasan yang besar, baik indah di akhirat kelak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Wail itu artinya celaka, binasa, halak, damar, hancur, kehancuran. Bagi siapa? Al-mutaffifin, orang yang berbuat curang. Ibnu Abbas mengatakan, wail wadin fi jahannam, yaitu lembah di neraka yang akan dimasuki oleh orang al-mutaffifin. Nah, di awal surah ini Allah menegaskan, Bapak Ibu, akan mengumumkan perang besar terhadap orang-orang yang berbuat curang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi masuk Madinah, itu mendapatkan penduduk Madinah itu orang yang paling curang dalam berbuat muamalah, terutama jual beli. Karena di Madinah itu ada suku-suku Yahudi. Orang-orang Arab terbiasa berdagang dengan orang Yahudi yang suka berbuat curang mereka. Sehingga orang Arab ikut-ikutan berbuat curang dengan orang Yahudi. Maka yang dikatakan oleh Ibnu Abbas bahwasanya ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mendapatkan penduduknya orang yang paling curang dalam bermuamalah di antara yang lainnya. Maka Nabi membacakan surah ini. Akhirnya mereka sadar dan insaf. Kemudian mereka orang yang paling akhlaknya baik dan jujur dalam bermuamalah, meninggalkan sifat kecurangannya itu. Ya, mereka sadar, insaf, hijrah, jadi menjadi orang-orang yang baik dalam bermuamalah. Setelah dibacakan surah ini. Karena dalam surah ini tegas sekali Allah mulai ancaman serius bagi orang yang berbuat curang. Dijelaskan apa curang itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu apabila meminta takaran ingin disempurnakan.
Mungkin kita ini sepakat, apabila kita ini membeli, kita ingin barang kita ini baik dari penjual. Dipastikan barang kita ini baik, tidak KW, bahasa kita seperti itu. Tidak ada kekurangan, kita ingin sempurna. Karena kita beli, bayar uang. Tetapi ada juga, sudah disempurnakan, minta tambah. Artinya minta impo gitu ya, bahasa gitu. Ini akhlak yang tidak baik. Tidak hanya berhenti di sini, Allah Subhanahu wa taala meneruskan orang-orang yang berbuat curang itu. Ini yang ketiga ini, pada ayat yang ketiga. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka itu kalau menakar barangnya orang, mereka kalau menjual, menakar, menimbang, mereka mengurangi. Ini yang masalah. Artinya mereka ingin menipu, mengelabui, berbuat zalim kepada manusia. Berbuat curang. Intinya begitu. Nah, dalam dunia bisnis sekarang ini yang begitu luas istilahnya Bapak Ibu, Islam telah memberikan pedoman-pedoman. Walaupun berbagai macam bentuknya. Ya, apalagi sekarang ada marketplace, ada ekspor impor, ada jasa, macam-macam. Ya, Islam memberikan pedoman-pedoman agar betul-betul muamalah kita, perdagangan bisnis kita, perniagaan kita diridhoi oleh Allah. Dalam hal dunia, Bapak Ibu, itu Islam memberikan kepada kita banyak pilihan. Ya. Yang dibatasi itu sedikit sekali dalam masalah apa? Dunia. Artinya kalau kita ingin berdagang, kita hanya disuruh untuk menjauhi hal-hal yang haram saja. Pelajari yang haram, dan yang haram itu sedikit dibandingkan yang halal. Misalnya kalau barang-barang bentuknya atau bendahnya yang haram itu sedikit daripada yang halal. Haram itu sedikit. Maka kita belajar yang haram-haram saja. Karena semuanya boleh dalam masalah dunia, kecuali yang dilarang. Dalam perdagangan itu juga. Misalnya yang dilarang itu babi, khamr, ya kan? Ada beberapa binatang-binatang yang diharamkan, tapi tidak banyak. Yang lainnya halal. Kemudian hendaklah berdagang itu menjauhi apa? Berbuat curang, mengelabui, mutaffifin ini. Karena kalau orang itu, pembeli itu membeli barang yang kurang, kalau dia tahu itu hatinya sakit, Bapak Ibu, kecewa, sedih sekali, karena merasa ditipu. Dan Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Itu ancaman serius. Ya, jadi Nabi waktu itu mengadakan sidak ke pasar, berhenti pada seorang bakul buah-buahan, Bapak Ibu. Kemudian Nabi langsung memasukkan tangannya ke keranjang paling bawah. Diambil buah, ternyata buah yang paling bawah itu ada yang bosok. Nabi tahu, berair. Kemudian diambil dan Nabi mengatakan, ya fulan, apa ini? Bukankah ini buah bosok? Kenapa engkau taruh di paling bawah? Sehingga orang yang beli tidak tahu. Kenapa tidak taruh di atas? Supaya tahu dalam keranjang ini ada buah yang apa? Bosok. Tidak boleh seperti itu. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini Bapak Ibu muamalah. Jadi Islam tidak hanya mengatur ubudiyah kepada Allah, tapi juga bagaimana hablum minan nas. Banyak orang sholatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, ibadahnya. Tapi dalam bermuamalah curang. Ini juga tidak baik. Diancam dengan neraka. Cinta Nabi, mengadakan maulud Nabi, Masya Allah, merasa cinta Nabi. Tapi dalam bermuamalah curang. Menjual hal-hal yang haram. Mencuri. Mengurangi timbangan. Berbuat korupsi. Bermuamalah ribawi.
Percuma seperti ini, Bapak Ibu. Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bermuamalah yang baik. Hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu, pernah dalam pemerintahnya itu membuat regulasi ketat sekali, terutama pelaku-pelaku usaha, orang-orang berdagang di pasar, ya pelaku bisnis, apa istilahnya, dunia entrepreneur itu. Umar mengatakan, la yattajir fi aswaqina illa man qad faqiha. Tidak boleh berdagang, berbisnis di pasar-pasar kami, buka lapak, ya istilahnya seperti itu, kecuali orang yang tahu benar tentang hukum dagang Islam. Kalau enggak dia akan menipu. Kalau enggak dia akan berbuat riba. Tidak boleh, dia harus tahu, belajar dulu, baru mikir modal, kemudian usaha. Belajar Islam dulu. Terutama yang haram-haram dia harus tahu. Itu Umar bin Khattab. Karena berat, Bapak Ibu, ancamannya. Setan akan mengganggu dia dan menipu. Ini ancaman serius. Orang nggak perlu lagi dari mana mencari harta yang halal itu. Yang haram pun diembat. Nabi dalam hadis Bukhari sudah mewanti-wanti, memperingatkan umatnya dan sahabatnya saat itu, sayati 'ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha malahu min halal aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana manusia enggak peduli lagi dari mana dia mengambil hartanya. Profesi apa enggak peduli. Dari yang halal maupun yang haram. Memang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, menghadapi dunia yang serba global sekarang ini. Banyak orang-orang non-muslim bersama kita di sekitar kita ini. Bisnis-bisnis bebas, Bapak Ibu. Sehingga orang tidak perlu lagi. Yang penting dapat uang banyak. Yang penting dapat harta. Tidak perlu harta ini halal atau haram, tidak perlu. Nah, seorang muslim tidak boleh seperti itu. Diancam. Pernah Nabi, Bapak Ibu, masuk pasar. Orang berjual beli, beraktivitas dagang. Nabi kemudian mengumpulkan mereka, dipanggil para pedagang. Ta'al ya ma'asyarat tujar, ta'al. Ayuhan nas, ta'al. Kesini kalian. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inna tujara yub'atsuna yawmal qiyamati fujjaran illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Para pedagang itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat sebagai orang fujar. Apa itu fujar? Bisa jadi orang kafir, orang munafik, atau orang muslim yang berbuat dosa-dosa besar. Artinya dibangkitkan pada hari kiamat terancam dengan neraka. Para pembuat dosa besar. Kecuali, ada perkecualian. Apa itu? Manittaqah, yang bertakwa kepada Allah, wa barra, yang berbuat baik, wa shadaq, dan yang jujur. Inna tujara, kata Nabi, sungguhnya tujar, para tajir, pedagang itu, yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran, dibangkitkan pada hari kiamat sebagai pelaku-pelaku dosa besar, calon-calon penghuni neraka, kecuali apa? Yang bertakwa. Yang kedua apa? Yang berbuat baik. Bertakwa, enggak lupa ibadahnya, salatnya, zikirnya, dan baru berbuat baik. Pedagang harus banyak berbuat baik kepada manusia. Kemudian wasadak, dan jujur, tidak boleh berkhianat, tidak boleh dusta. Maka ini lain persoalan. Ini perdagangan yang berkah. Jadi Bapak Ibu, perdagangan, bisnis, muamalah itu adalah profesi yang baik. Dikatakan profesi yang paling bagus, kata Nabi. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul kasb atyab. Bukan tayyib lagi, atyab ism tafdhil. Penghasilan apa yang paling baik, yang paling utama ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, amal ar-rajul biyadih. Amal ar-rajul biyadih, yaitu usaha seorang dengan tangannya sendiri.
Dia bekerja sendiri. Tidak menggantungkan orang lain. Ini yang paling baik. Kemudian apa lagi? Kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang baik. Para sahabat pedagang. Kebanyakan muhajirin pedagang. Seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Auf. Ini pedagang-pedagang ulung. Pedagang-pedagang sukses di zaman sahabat. Nabi juga pedagang. Istri Nabi Khadijah juga pedagang. Bisnis. Tapi mereka faham mana dagang yang dibolehkan, mana dagang yang tidak dibolehkan. Kembali kepada ayat ini, Bapak Ibu. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berbuat curang itu. Alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun. Mereka itu minta takaran, ditimbangkan, beli, minta disempurnakan barang. Tapi tidak hanya itu, masalahnya adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mereka itu kalau menjual, mengurangi timbangan takarannya, menipu, mengelabui, berbuat zalim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka itu mengira, berfikir bahwa mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, diperhitungkan, dimintai pertanggungjawaban? Ala yufakkir hadza? Tidakkah mereka berfikir hadza? Selesai di dunia? La. Tidak selesai di dunia. Mungkin lolos dia di dunia. Suka menipu, lolos. Tapi di akhirat tidak akan lolos. Diadili sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang besar, yakni yaumil jaza, yaumil qiyamah, hari kiamat. Dikatakan hari kiamat hari yang sangat besar Bapak Ibu bagi manusia. Bagaimana tidak? Urusan belum selesai. Pada hari kiamat manusia setelah mati semuanya dibangkitkan oleh Allah. Digiring menuju padang mahsyar, bumi yang putih, semuanya pasang serba putih, tidak ada bangunan. Bumi tapi bukan bumi yang kita pijak sekarang ini. Buminya beda sudah. Manusia dikumpulkan di awal manusia sampai akhir manusia. Dan di sana mereka berdiri selama 50.000 tahun. Menunggu sidang. Tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan kemana-mana manusia. Ketika di padang mahsyar. Sampai berhasil menjawab 4 pertanyaan. Apa itu 4 pertanyaan? Tidak bisa bergerak 2 kaki. Tidak bisa jalan ke sana, tidak bisa. 4 pertanyaan itu adalah wa an umrihi fima afnah, umurnya dia gunakan untuk apa umurnya? Umur ini suatu hal yang mahal, modal kita Bapak di dunia ini, umur. Ada orang umurnya untuk main-main saja. Sampai tua main-main saja. Ada orang umurnya untuk kerja saja. Sampai ibadahnya kurang, lupa masjid, yang nggak tahu di mana masjid. Pokoknya kerja aja, dunia saja. Ada orang yang umurnya dia tahu untuk kerja ya ibadah, berjuang seperti itu. Akan ditanya umurnya. Kemudian yang ketiga, wa an syababi fima ablah, masa mudanya untuk apa? Masa muda, masa yang kuat, cepat, Bapak Ibu. Untuk apa masa muda ini? Untuk keluyuran ke sana kemari, nongkrong sana, nongkrong ke sini, atau untuk bekerja, untuk belajar, membantu orang, akan ditanya masa muda ini. Kemudian wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqa. Ditanya masalah apa? Hartanya. Dari mana harta ini? Ditanya oleh Allah Ta'ala. Setiap sen tanya sama Allah. Dari mana harta? Dan wa fima anfaqa, dikemanakan harta? Dibelanjakan untuk apa? Tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Ditanya ilmunya untuk apa? Dia belajar bertahun-tahun untuk apa? Belajar punya ilmu banyak untuk nipu orang awam, untuk nipu orang bodoh. Ada orang seperti itu. Bapak Ibu. Makanya ini
membuat pertanyaan. Liyaumin azim, hari yang sangat besar, menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Yaumul qiyamah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari di mana manusia nanti berdiri di hadapan Allah satu persatu tanpa tarjamah. Tidak ada samping kiri kanan orang lain, tidak ada yang menemaninya. Satu persatu berdiri di hadapan Allah, ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah orang yang dagang, orang yang menipu itu takut dengan pertemuan seperti ini? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sudah saatnya harus hijrah, dan para sahabat langsung hijrah saat itu. Langsung insaf, Bapak Ibu. Maka diceritakan di sini oleh Allah, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah begitu, sesungguhnya catatan orang-orang fujjar di dalam sijjin. Fujjar itu apa tadi itu? Bisa jadi orang kafir, orang munafik, orang muslim yang banyak berbuat maksiat, dinamakan fujjar. Catatannya mereka, calon-calon penghuni neraka ini, fi sijjin. Sijjin itu apa? Bumi yang paling bawah. Ada sebagian tafsir mengatakan fi asfal safilin. Dihinakan oleh Allah SWT di ruangan sempit yang paling bawah. Dihinakan. Ini catatan orang-orang yang berbuat curang. Dikatakan fujjar. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabun markum. Amalan-amalan semua tercatat, tidak akan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ada yang mengatakan dalam tafsir ini bahwa amalan manusia itu dicatat. Perbuatan manusia tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dihapus. Dosa-dosa nggak akan dihapus. Kalau dia mohon ampun, diampuni sama Allah, tapi data tetap ada. Dan ditutupi oleh Allah dari pandangan manusia kalau dia bertaubat kepada Allah. Tapi tidak akan dihapus catatan itu. Data itu ada. Ya, tidak akan hilang. Semuanya tercatat. Kita ini diawasi oleh dua malaikat. Ditulis. Perbuatan kita, ngomong apa ditulis. Berbuat apa ditulis. Seperti itu. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wail, celakalah. Pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka itu mendustakan hari kiamat, tidak percaya dengan hari kiamat. Jadi orang-orang yang imannya tipis, tidak percaya pada hari kiamat, itu tidak takut sama Allah, Bapak Ibu. Orang-orang yang suka berbuat dosa, berbuat curang, karena apa? Karena kepercayaan kepada hari kiamat lemah. Beda kalau orang yang kuat imannya kepada hari kiamat. Wah, nanti saya kalau mati gimana? Di hari kiamat gimana? Takut. Dia berusaha untuk berbuat baik sama orang. Bermuamalah begitu juga. Takut dengan apa? Hari kiamat, Bapak Ibu. Inilah orang yang baik. Tapi orang yang berbuat curang hakikatnya tidak beriman kepada hari kiamat. Atau tipis. Ya, dia nggak takut dengan tanggung jawab dengan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya pengadilan manusia. Pengadilan Allah yang lebih serem nggak takut. Bapak Ibu. Makanya mudah untuk berbuat curang, nggak takut sama orang. Terbiasa seperti itu. Terbiasa mencuri. Menipu orang. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidaklah dia mendustakan ini semuanya karena mereka itu apa? Mu'tad asim. Apa itu mu'tad? Suka melampaui batas. Dan asim banyak berbuat dosa. Ketika orang banyak berbuat dosa, berbuat hal-hal yang melampaui batas, Bapak Ibu, tidak peduli. Tidak takut kepada hari kiamat. Ya, tidak peduli. Itu urusannya nanti. Saya nggak peduli itu. Yang penting saya hidup di dunia ini enak.
Dapat uang banyak, nggak peduli sudah. Itu urusan nanti. Akhirnya dia mudah untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Pelaku-pelaku dosa, pelaku maksiat ini Bapak Ibu, ya tidak takut sama Allah. Karena tadi itu, ya jadi imannya kepada Allah tipis, kemudian ilmunya masalah agama rendah, jarang sholat, jarang ke masjid, ya sudah dikuasai oleh syaitan. Bapak Ibu. Susah seperti ini. Ini pernah terjadi pada zamannya siapa? Nabi Syuaib, ahli Madian. Allah utus Nabi Syuaib ke daerah Madian. Daerah Madian itu sekarang masuk wilayah Yordania. Nabi Syuaib mendakwai mereka untuk beriman kepada Allah dan apa? Mereka meninggalkan perbuatan curang. Karena terkenal perbuatan curang. Curang dalam bisnis, pembegal-pembegal ulung, ya, merampas harta, menipu, luar biasa banyak sekali maksiatnya. Makanya ketika mereka tidak mau kembali kepada jalan yang benar dihukum oleh Allah dengan berbagai macam azab, tidak hanya satu azab, berbagai macam azab kepada ahli Madian, kaumnya Nabi Syuaib, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Mereka berbuat kezaliman yang begitu banyak melampaui batas sehingga hukumannya pun berbagai macam-macam. Di dunia itu, belum lagi di akhirat. Angin puting beliung, gempa, ya, petir, wah macam-macam. Habis mereka, Bapak Ibu. Nah, kita diingatkan dalam surah Al-Mutaffifin ini, allazina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala satirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, dibacakan hukum-hukum Allah, dia ngomong apa? Itu dongeng orang dulu. Kita beda, zaman sekarang beda. Kamu baca Quran, hukum Islam, itu sudah dulu, bukan zamannya. Kita ini zaman milenial, zaman modern, menghina Bapak Ibu. Asatirul awwalin, dongeng dulu saja. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak, akan tetapi apa? Hati mereka sudah tertutup atas apa yang mereka kerjakan selama ini dari dosa-dosa. Bukan masalah dongeng orang-orang dulu. Dia itu menolak karena memang hatinya apa? Tertutup. Hatinya udah menjadi hitam karena suka berbuat curang, suka menipu. Orang itu hatinya hitam, tertutup. Sehingga dia tidak mengatakan kecuali ucapan-ucapan yang buruk. Makanya Nabi pernah mengatakan, ketika orang itu berbuat satu dosa, Bapak Ibu, maka ditutup, diberikan satu titik hitam di hati. Kalau dua titik hitam. Kalau tiga titik hitam. Kalau dia dosanya banyak, hitam hati. Kalau sudah hitam hatinya apa? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Tak tahu yang baik, yang mungkar enggak tahu. Susah diingatkan Bapak Ibu. Ini hatinya orang kafir, hitam kelam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Semuanya orang-orang kafir itu sama saja engkau nasihati, tidak engkau nasihati, tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, insyaallah. Tutup hati mereka sama Allah. Mata mereka enggak melihat kecuali yang mungkar-mungkar, suka yang mungkar-mungkar. Pendengarannya begitu juga, mendengar yang baik enggak suka. Panas. Tapi yang mungkar-mungkar dia suka. Risyawah, penutup yang kuat dari Allah. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Beda dengan orang yang punya hati bersih, Bapak Ibu. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka itu terhalang untuk melihat Tuhan mereka nanti pada hari kiamat. Di sini menunjukkan Allah bisa terlihat, Bapak Ibu. Ahli surga bisa melihat Allah, dalilnya banyak sekali.
membantah orang-orang Mu'tazilah, ya, yang katanya tidak bisa terlihat Allah itu. La, Allah bisa terlihat nanti di hari kiamat di surga. Orang surga setelah mendapatkan kenikmatan, maka Allah mengatakan, wahai penduduk surga, ya ahlul jannah, maukah aku berikan kalian yang lebih daripada ini? Apa kata penduduk surga? Ya Rabb, apalagi sudah? Bukankah engkau telah masukkan kita ke surga? Bayyatta wujuhana, engkau putihkan wajah kita. Engkau beri nikmat kita sudah. Tidak ada yang paling indah kecuali surga. Maka Allah, aku akan kasihkan lagi yang lebih indah daripada surga. Maka Allah singkap tabir yang menutupi dirinya. Mereka bisa melihat Allah. Mereka terpana, Bapak Ibu. Inilah kenikmatan yang terbesar ahli surga. Melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka berseri-seri dan mereka melihat Tuhannya. Ayat, hadis banyak masalah. Bagaimana nanti surga seperti itu? Orang yang masuk neraka diharamkan melihat wajah Allah. Tidak bisa melihat wajah Allah. Orang yang berbuat curang terancam tidak bisa melihat wajah Allah. Padahal Nabi berdoa, ya Allah, wasyauq ila liqa'ika, wan nazar ila wajhika. Ya Rabb, aku rindu untuk bertemu denganmu dan rindu untuk melihat wajah. Itu doa Nabi, Bapak Ibu. Summa innahum lasalul jahim. Summa dakhiluna ila jahannam. Kemudian mereka dimasukkan, digiring ke neraka jahannam. Summa yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, inilah balasan yang dulu engkau dustakan, kamu enggak percaya. Ini buktinya. Kamu masuk neraka. Sudah saya peringati kamu itu. Sudah dinasehati, tetap kamu pada kelakuanmu. Tetap enggak berubah. Muamalahnya tidak baik. Ibadahnya baik, Masya Allah. Ngaku cinta Nabi. Ke masjid. Tapi habis itu dalam muamalah paling buruk. Menyakitkan. Menipu. Ya. Kalau enggak ada orang mencuri. Korupsi. Apa seperti ini? Tidakkah mereka takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berhenti. Pasti akan diketahui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menipu diam-diam pasti diketahui, Bapak Ibu. Nah, kita ini diwanti-wanti seperti itu di dalam Al-Quran. Baru setelah itu Allah membicarakan tentang orang-orang yang berbuat baik, abrar. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun markun yashhaduhu al-mukarrabun. Kalla inna kitabal abrar lafi illiyin. Ketahuilah sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik fi illiyin. Illiyin martabah aliyah fil jannah. Tingkatan yang tertinggi di surga. Tempat catatan orang-orang yang berbuat baik selama ini. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik. Maka dia fi a'lal jannah. Illiyin, paling tinggi. Allah hargai dia. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun markum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Tempat catatan orang-orang yang beramal baik. Dan disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Malaikat melihat fulan, Masya Allah. Beruntung fulan, hamba Allah ini beruntung. Ya, didoakan oleh para malaikat, Bapak Ibu, disaksikan oleh para malaikat. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu dalam keadaan senang hidupnya. Di mana? Di jannah. Memang berat cobaan, Bapak Ibu. Berat sekali dalam bermuamalah zaman sekarang. Ada orang mengatakan zaman sekarang bicara halal, yang haram aja susah. Kan gitu ya. Zaman sekarang bicara halal. Yang haram itu susah zaman sekarang. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang putus asa. Ya.
Mana Allah sebagai Ar-Razzaq, dia lupa Allah ngasih rezeki. Masing-masing udah dikasih rezeki, jangan khawatir. Anak-anak kita yang lahir ada rezekinya masing-masing. Gak usah banyak mikir. Kita mikir apa? Ajari yang baik saja. Mereka nanti punya pikiran sendiri, ada rezekinya masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Ajari yang baik mereka. Ajari agama Islam ini, anak-anak kita. Ajari sebelum kasih modal, ajari dagang. Cenderungnya ke dagang anak kita ini. Sebelum ngasih modal, ajari. Nak tahu kamu dagang Islam gimana? Yang haram tahu kamu. Harus masuk daurah, Bapak Ibu. Apa daurah? Kalau dia nggak ke pondok, masukkan apa? Daurah. Daurah bisnis Islami. Kan sering itu di mall-mall bisnis. Ikuti aja. Ya halal, syariah halal atau apa, ikuti. Supaya tahu. Jangan buru-buru ngasih modal. Ini modalnya dagang. Nipu. Nggak ngerti Islam. Nipu anak ini. Nggak karu-karuan nanti. Nggak ngerti. Asal dapat modal saja. Lebih banyak menipu, merusak nanti anak ini. Maka dia harus masuk daurah, kelas-kelas ya syariah ini. Alhamdulillah banyak sekarang daurah-daurah kelas-kelas untuk belajar syariah. Bisnis halal, syariah dan sebagainya itu banyak. Tinggal kita belajar saja Bapak Ibu. Terutama orang-orang yang sudah cenderung dunia bisnis ini, entrepreneur. Tinggal diperbaiki saja. Yang lebih Islami gimana? Banyak orang kaya. Tapi mana di antara kaya itu yang dari harta yang halal? Sedikit, Bapak Ibu. Banyak. Orang kafir lebih kaya daripada kita. Hartanya banyak. Cuma kan dari yang haram. Cuma. Mereka nggak beriman kepada Allah. Nggak ada manfaatnya. Manfaatnya cuma di dunia. Di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alal araiki yang durun, diperlihatkan Bapak Ibu ahli surga itu, mereka itu di atas dipan-dipan melepas pandangan. Surga Bapak Ibu sudah nggak kerja lagi Bapak Ibu. Di surga nanti nggak kerja, di dunia kan kerja lagi, nanti kerja lagi, besok kerja ngelembur, ya kan, puasa, ke masjid, sholat. Di surga istirahat total Bapak Ibu, betul-betul pensiun sudah. Kalau di sini kan pensiun masih mikir kerja, dagang apa ya? Kadang masih kerja aja, capek kerja terus. Itu dunia memang, negeri cobaan, Bapak Ibu. Kalau di akhirat, duduk di dipan-dipan, melepas pandangan, menikmati, mau apa saja ada, Bapak Ibu. Al-araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Engkau melihat wajah mereka penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Walaupun di dunia susah, akan bahagia. Yang penting beriman, sabar, berbuat baik. Bapak Ibu. Rasul pernah mengatakan, ada dua orang. Yang satu penduduk surga, tapi waktu di dunia susah Bapak Ibu. Susah, mungkin mulai kecil sampai tua, susah terus. Tapi dia sabar. Dia konsisten, istiqomah. Walaupun susah hidupnya. Kemudian dicelupkan orangnya ke surga. Satu celupan, pluk, diangkat lagi. Ditanya sama Allah, ya fulan, hal ra'aita bu'san qad? Apakah pernah kau mengalami hidup susah selama di dunia? Dia jawab apa Bapak Ibu? Wallahi ya Rabb, belum pernah aku mengalami susah. Walaupun sekali di dunia. Padahal kenyataannya apa? Selama di dunia hidupnya apa? Susah terus. Karena dimasukkan surga hanya berapa semenit mungkin. Lihat langsung lupa semuanya. Susah di dunia lupa semuanya. Gak ada artinya kesusahan dunia. Ya kan? Sebaliknya orang yang kedua hidupnya enak terus. Mulai kecil sampai tua enak terus. Ya. Muda foya-foya, tua apa? Kaya raya. Mati masuk neraka. Foya-foya gimana masuk surga Bapak Ibu? Foya-foya itu identik dengan orang yang berbuat melampaui batas. Ya masuk neraka, nggak ada. Masa muda,
foya-foya, tua kaya raya, mati masuk, kan begitu. Nah orang ini seperti itu. Ketika dicelupkan ke neraka, diangkat lagi, Allah mengatakan, ya fulan, hal ra'aita khairan qad? Apakah pernah engkau mengalami kehidupan yang enak? Walaupun sekali di dunia. Ya la, ya Rabb, la. Wallahi belum pernah aku mengalami hidup enak. Walaupun sekali. Padahal di dunia hidupnya apa? Enak terus. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, jangan asal enak. Yang penting enak. Yang penting uang. Yang penting dapat fulus. Gak peduli hal haram. Akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah masuk neraka sekali saja. Hitungan semenit lupa semua enak di dunia. Nah, sedangkan ahli surga senang. Yusqawna min rahiqin makhtum, akan diberikan minuman rahiq mahtum. Apa itu rahiq mahtum? Khamr yang tidak memabukkan. Khamr yang tidak apa? Memabukkan. Jangan khawatir. Minum khamr kita insya Allah di surga. Tapi khamrnya nggak mabukkan Bapak Ibu. Bisa dinikmati. Kalau khamr dunia kan baru 2 botol udah miring jalannya. Apalagi 5 botol, ngomongnya ngawur. Baunya nggak enak orang minum khamr. Bau jin, bau setan Bapak Ibu. Udah kelihatan. Tapi Yuskona itu bukan ngambil air minum, bukan beli. Diantarkan, dikasih. Udah kamu duduk aja, digilit, kasih minuman, khamr. Yusqawna min rahiqin makhtum, khitamuhu misk, dan khamr itu baru, segelan. Segelnya bau misk, minyak wangi luar biasa, wangi. Khitamuhu misk, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian ini hendaklah berlomba-lomba. Berlomba-lomba yang jelas ini berlomba-lomba. Lomba-lomba apa? Ya ibadah yang berbuat baik. Berlomba-lomba. Surga ini mahal. Mari kita berlomba-lomba. Jangan malas. Jangan malas. Berlomba-lomba harus semangat. Rebut soft-soft pertama. Berbuat baik. Di saat banyak orang berbuat dosa, berbuat baiklah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jangan berlomba-lomba yang haram. Mudah-mudahan Bapak Ibu bermanfaat ya insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan dijauhkan dari perbuatan apa itu? Curang. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.